Seperti yang kita ketahui, modernisasi senjata militer memang sering dilakukan oleh banyak negara, terutama negara-negara besar seperti Rusia, Cina, hingga Amerika, bahkan Indonesia pun juga. Indonesia sendiri seringkali memesan alat utama sistem senjata ke negara yang menciptakan senjata militer canggih, seperti Perancis, Rusia, hingga Amerika. Namun tahukah Anda jika Indonesia ternyata juga pernah menciptakan senjata yang juga diminati oleh negeri asing? Bahkan tercatat Indonesia memiliki sebuah senjata yang pernah dipesan oleh negara sekelas Amerika sekalipun. Seperti yang kita tahu soal menciptakan senjata militer, Indonesia memiliki PT Perindustrian Angkatan Darat Pindad. Industri ini memasok semua kebutuhan yang diperlukan oleh TNI Polri untuk urusan senjata. Salah satu senjata militer yang dikenal buatan PT Pindad adalah Panzer Anoa. Senjata militer ini adalah alutsista buatan PT Pindad yang laris dijual ke Malaysia hingga Oman. Akan tetapi buatan Panzer Anoa yang menarik hati Amerika untuk memesannya dari Indonesia. Namun alutsista yang berhasil membuat Amerika kesengsem hingga membelinya dari Indonesia ternyata adalah peluru berkaliber 5,56 mm. Menurut sebuah catatan, peluru buatan PT Pindad ini pernah membuat Amerika tertarik. Pasalnya, seperti yang kita ketahui, Amerika adalah negara terdepan soal urusan alutsista. Namun negara sekuat Amerika ternyata pernah memesan senjata dari Indonesia. Peluru ini diekspor dan dibeli oleh banyak negara seperti Singapura, Bangladesh, Filipina, dan Amerika Serikat. Sebelumnya, Singapura adalah negara yang secara khusus berlangganan peluru buatan Pindad ini. Namun tahun 2009 tercatat Amerika pernah melakukan transaksi dengan Indonesia untuk membeli peluru berkaliber ini. Peluru buatan Pindad ini ternyata juga bukan senjata sembarangan. Produk ini telah melalui uji kelayakan khusus sesuai standar internasional. Semua produk divisi amunisi lulus dari pengujian standar NATO. Kemudian juga mendapatkan sertifikat ISO 9001 dari SGS Yearly International Certification Service Ltd. Inggris pada tahun 1994. Sementara itu, Indonesia juga telah banyak menelurkan senjata-senjata yang sukses dikirim ke luar negeri, selain Panzer Anoa dan peluru berkaliber. Sebut saja pesawat CN-235 MPA yang diekspor ke Korea Selatan pada tahun 2008. Pesawat itu dikatakan sangat cocok untuk digunakan patroli di perairan. Sementara itu di lautan, PT PAL pernah menciptakan kapal patroli cepat yang sangat lincah dan hebat dalam melakukan manuver. Kapal ini memiliki kecepatan 30 knot dan bisa mencapai 33 knot. Di dalamnya ada beragam fitur seperti sistem navigasi, speed lock, dan peta elektronik radar. Kapal ini pernah dipesan oleh Timur Leste yang kemudian digunakan untuk melindungi wilayah teritorial laut mereka. 3 kendaraan tempur yang bikin Indonesia tangguh kala perang darat. Kendaraan tempur bagi semua negara perannya sangat penting. Pasalnya tugas dari kendaraan tempur tersebut sangat beragam. Salah satu tugasnya adalah untuk mengintai. Perannya sangat penting ketika berperang karena lewat peran mengintai, pasukan infanteri, kavaleri, maupun artileri medan bisa menyusun strategi jitu untuk memukul mundur lawan. Nah, untuk mendukung setiap misi Tentara Nasional Indonesia, PT Pindad memproduksi kendaraan khusus bernama Komodo guna mendukung ketangguhan alutsista Indonesia ketika melakukan perang darat. Seperti 3 kendaraan tempur yang diproduksi di Bandung antara lain Komodo 4x4 Battering Ram, varian khusus dari keluarga Komodo 4x4 yang didesain secara khusus untuk memiliki daya hantam atau ramming yang tinggi, sehingga kemampuan ini bisa terlihat pada perubahan bumper dengan model yang membentuk perlindungan terhadap bagian depan kendaraan. Selain itu, pada bagian kaca disematkan jaring-jaring besi untuk menghalau benda-benda yang ingin menghantam kendaraan ini. Dikutip dari FIFA, kendaraan ini dapat membawa 8 orang dengan mesin diesel turbocharger intercooler bertenaga 215 HP yang memiliki daya jelajah 450 km. Komodo 4x4 Missile Launcher untuk mendukung keperluan TNI AD dalam mempertahankan langit Indonesia. PT Pindad memproduksi kendaraan khusus varian Komodo 4x4 yang dipasang rudal Mistral pada bagian belakang kendaraan.
Kendaraan ini memiliki kapasitas untuk menampung 4 personel. Untuk mempercepat perpindahan pada mesin, kendaraan ini menggunakan transmisi manual untuk mendukung kecepatan mesin. Selain itu, Komodo Missile Launcher juga dilengkapi dengan intercom set sebagai alat komunikasi personel yang berada di dalamnya. Komodo 4x4 Recon. Kendaraan taktis Komodo yang didesain untuk misi pengintaian ini hanya mampu diisi oleh 4 personel saja, namun dapat terhubung dengan pasukan lain melalui alat komunikasi radio, VHF, dan HF, serta intercom yang sudah terpasang di dalam kendaraan. Kendaraan ini memang dirancang agar bergerak cepat dan tepat, sehingga kendaraan ini dilengkapi dengan mesin diesel 215 HP dengan turbocharger intercooler. Selain itu, Komodo 4x4 ini juga mampu mencapai kecepatan maksimum 80 km per jam dengan daya jelajah sejauh 450 km. Alutsista bernama ini juga memiliki GPS dan thermal vision untuk membantu pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan dalam keadaan gelap di malam hari. Dijuluki pasukan dari neraka, inilah pasukan elit dengan tampilan paling menyeramkan di dunia, Kopaska TNI AL nomor 4. Menurut Anda, pasukan elit manakah yang memimpin tampilan paling menyeramkan di dunia? Umumnya, beberapa pasukan elit di dunia memiliki kostum dan tampilan yang menyeramkan. Tampilan ini seperti topeng dan penutup kepala yang menyeramkan. Biasanya digunakan untuk memberikan efek psikologis terhadap lawan. Dan siapa sangka, pasukan elit Indonesia masuk di antaranya. Kopaska, Komando Pasukan Katak, milik TNI Angkatan Laut Indonesia, menempati urutan keempat pasukan elit dengan tampilan paling menyeramkan di dunia. Karena tak hanya modal fisik saja, tapi Kopaska TNI AL juga kemampuan khusus yang luar biasa sebagai prajurit elit. Karena tak hanya modal fisik saja, tapi Kopaska TNI AL juga memiliki kemampuan khusus yang luar biasa sebagai seorang prajurit elit. Lalu siapa yang menempati 3 teratas? 3. Navy SEAL Schoolmaster, Amerika Serikat. US Navy SEAL, the United States Navy Sea Air and Land, adalah pasukan elit Angkatan Laut Amerika Serikat. Mereka disiapkan untuk melakukan operasi tempur non-konvensional, pertahanan dalam negeri, serangan langsung, kontra terorisme, dan operasi khusus lainnya yang digelar militer AS di seluruh belahan dunia. Untuk bergabung dalam pasukan ini, mereka harus menyelesaikan pendidikan dasar Basic Underwater Demolition SEAL, BADS, dan program khusus yang disebut SQT, SEAL Qualification Training. Setelah itu baru seorang prajurit berhak menyandang badge khusus The SEAL Trident. Navy SEAL terdiri atas 12 tim dengan medan operasi mulai dari Timur Tengah dan seluruh dunia. Dari keseluruhan tim 3 yang memiliki penampilan ekstrim hingga namanya dikenal di seluruh belahan dunia. 2. Huntsman Corps, pasukan pemburu Denmark. Huntsman Corps atau Korps Pemburu adalah pasukan elit yang dimiliki oleh Denmark. Pasukan ini bisa dikatakan sebagai pasukan katak ala Denmark. Anggota Huntsman Corps hanya 150 tentara yang dipilih dari tentara yang terbaik dari seluruh angkatan bersenjata negara itu. Nuansa horor menyelimuti perawakan pasukan elit ini. Tak hanya bermodalkan tampang yang menyeramkan, Huntsman Corps memiliki kemampuan anti-teror, demolisi, serangan amfibi, sabotase, dan pengintaian. Maklum, menurut sejarah, bangsa Viking dikenal dunia sebagai prajurit tangguh dan tradisi itu masih diteruskan oleh Huntsman Corps. Huntsman Corps Denmark sangat memegang keras kerahasiaan. Semboyan Huntsman Corps lebih memilih beraksi